toksikologi lingkungan dan juga logam berat ya. Ada beberapa polusi udara yang akhirnya nanti bisa menyebabkan efek racun ya pada makhluk hidup, terutama manusia, dari beberapa jalur paparan seperti itu. Ada juga logam berat dan juga termasuk pestisida, karena itu penyumbang racun yang terjadi pada manusia juga. Ya, jadi ada polusi udara, pestisida, dan juga logam berat yang kita bahas pada TPL kali ini. Nah, ini nanti kalau yang menjawab bisa disampaikan nama dan juga NIM-nya ya, sehingga bisa saya catat untuk mendapatkan nilai TPL dan keaktifan. Nomor 1, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Oke. Siapa ini? One Amirul Aziz. Namanya siapa? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya One Amirul Aziz, perwakilan dari kelompok 13. NIM-nya Di berapa, Dek? NIM-nya 210703 Belakangnya? 0025. 0025. Kelompok 13. Nggih. Ya, silakan. Mohon maaf, Bu, di sini agak berisik. Nah, lagi ada yang bekerja, Bu. Di sini nomor 1 soalnya tentang tempat metabolisme xenobiotik. Sebelumnya xenobiotik ini adalah zat kimia yang biasanya ada di pewarna makanan dan lain-lain. Ini zat kimia ini tidak dipakai di dalam tubuh, jadi harus di metabolisme dalam tubuh karena tidak terpakai. Tempatnya itu ada di hepar, karena hepar ini memiliki fungsi sebagai tempat penyaring zat-zat yang tidak digunakan. Selain itu, di sistem saraf pusat itu tidak dipilih karena fungsinya sebagai pengatur saraf perifer, jantung tidak dipilih karena sebagai organ pemompa darah, lambung tidak dipilih karena organ untuk melumat makanan dan mencampurkannya, dan pankreas tidak dipilih karena pankreas berfungsi sebagai penghasil enzim amilase, tripsin, dan lipase untuk membantu proses dalam tubuh. Jadi Mungkin itu jawabannya jawabannya. adalah Hepar. E ya, untuk Nggih, Bu. metabolisme dari xenobiotik, karena tidak digunakan oleh tubuh, di situ harus di metabolisme. Ada mungkin informasi tambahan terkait dengan nomor 1, atau mungkin ada jawabannya yang berbeda dari kelompok 13. Kelompok lain? Sama semua? Insya Allah sama semua, Bu. Oke. Ya, tadi disebutkan bahwa xenobiotik, xeno itu adalah zat asing ya. Biotik itu makhluk hidup, berarti xenobiotik adalah zat asing atau racun yang masuk ke dalam makhluk hidup. Macamnya ada banyak sekali. Yang kita bahas di dalam TPL ini semuanya terkait dengan zat-zat racun atau xenobiotik, juga termasuk obat-obatan yang dikonsumsi oleh manusia itu juga termasuk zat asing atau zat racun ya. Dan kebanyakan xenobiotik itu tidak bisa tidak larut dalam air ya, sehingga sulit untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Oleh karena itu di sini diperlukan metabolisme dari xenobiotik. Metabolisme utamanya adalah di hepar, tetapi bisa juga dilakukan di ekstrahepar ya, ginjal, mukosa pencernaan atau usus, dan juga di kulit seperti itu. Dan untuk metabolismenya sendiri ini ada 2 fase ya. Fase yang pertama ini adalah fase hidroksilasi ya, penambahan gugus OH dalam satu senyawa yang fungsinya adalah untuk inaktivasi dari senyawa-senyawa xenobiotik ya. Dan kemudian dilanjutkan di fase 2. Di fase 2 ini adalah fase konjugasi ya. Jadi di fase konjugasi ini zat yang sudah inaktif tersebut dirubah agar lebih polar sehingga bisa disekresikan ya, atau dikeluarkan dari dalam tubuh manusia ya, melalui organ-organ ekspresi yang kita miliki seperti itu. Jadi yang paling utama berarti adalah jawabannya hepar. Baik, nomor 2. Oke, ini saya tidak bisa melihat. Owa Shifa, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya maaf karena tidak bisa menyalakan kamera karena sinyal yang
Karbon monoksida memberikan efek toksiknya melalui interaksi dengan dari kelompok 3 menjawab hemoglobin. Karena karbon monoksida ini dapat berikatan dengan hemoglobin dan membentuk karboksi hemoglobin. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas hemoglobin untuk mengikat oksigen, sehingga menyebabkan hipoksia jaringan, di mana hipoksia jaringan ini adalah tidak adanya cukup oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Seperti itu, Bu. Jadi interaksinya melalui hemoglobin. Ada lagi mungkin jawaban yang lain yang menyempurnakan? Selain oleh Syifa, ada dari kelompok lain mungkin jawabannya berbeda? Berarti interaksinya terhadap hemoglobin karena apa tadi ada ikatan, dia mengikat tidak ada ikatan oksigen oleh hemoglobin. Iya, Bu. Ya, Bu. Hmm. Kalau dari segi afinitasnya lebih kuat mana ikatan hemoglobin dengan karbon dioksida atau hemoglobin dengan oksigen? Hemoglobin dengan karbon monoksida, Bu. Lebih kuat ikatan hemoglobin dengan karbon Karbon monoksida. dioksida. Ya, jadi eh, zat CO atau karbon monoksida ini merupakan suatu polutan ya biasanya, dan dia juga merupakan penyebab dari toksisitas ya pada tubuh yang efeknya adalah asfiksi. Nah, di sini karbon monoksida bisa berikatan dengan hemoglobin, di mana ikatannya itu lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Jadi dia kompetitornya oksigen, dan ikatannya itu lebih jauh lebih kuat ya 200 kali lebih besar dibandingkan dengan oksigen. Jadi kalau sudah ada karbon monoksida, hemoglobin itu lebih memilih untuk berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen, yang pada akhirnya tubuh kita akan kekurangan oksigen dan terjadilah hipoksia. Ya, untuk nanti akan ada penjelasan lebih lanjut pada soal aplikasinya. Kemudian nomor 3, ini sumber paparannya yang mana? Kita Firly, nomor 48. Kelompok berapa? Izin menjawab, Bu. Saya dari Suaranya kecil. izin menjawab, Bu. Apakah sudah terdengar Ya, jelas? sudah. Kelompok berapa? Kelompok 24. Oke, silakan. Berikut ini merupakan sumber paparan dari sulfur dioksida adalah dari kelompok kami menjawab C, pembakaran belerang, batubara, dan minyak bumi, di mana sumber-sumber SO2 alamiah itu bisa didapat dari gunung-gunung berapi, dapat berupa pembusukan bahan organik oleh mikroba dan reduksi sulfat secara biologis. Sedangkan sumber-sumber SO2 buatan adalah pembakaran bahan bakar minyak, gas, dan batu bara yang dapat mengandung sulfur tinggi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, kalau jawaban yang lain itu bukan merupakan sumber sulfur dioksida. Izin menjawab, ADDE. untuk yang gas kendaraan bermotor, asap rokok, dan pabrik merupakan sumber karbon dioksida, sedangkan pembakaran bahan bakar bensin dan biomasa nitrogen itu biomasa itu nitrogen oksida, Bu. Terus yang lainnya? Untuk kira-kira sumber dari apa? Ada yang tahu? Merkuri, Bu. Merkuri, atau arsen ya, bisa. Iya, arsen juga bisa. Sudah. Oke, selanjutnya ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Yang kemungkinan besar terjadi dari paparan sulfur dioksida. Ini yang mana? Rizky Febrian, sebentar saya tulis dulu nomor 12. Rizky Febrian, nomor 12, kelompok berapa? Saya dari kelompok 6, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk soal nomor 4, manakah di antara berikut yang merupakan kemungkinan besar akan terjadi pada paparan sulfur dioksida? Kelompok kami menjawab E atau bronkokonstriksi, atau istilah lainnya adalah pengecilan bronkus, di mana sulfur dioksida sendiri ini akan menyebabkan kontraksi otot polos yang ada di saluran pernapasan, lebih tepatnya di bronkus, sehingga menyebabkan penyempitan bronkus itu sendiri.
Nah, istilah ini disebut dengan bronkokonstriksi. Sekian, Bu. Untuk yang lainnya, apakah tidak menyebabkan tremor atau gangguan sistem koordinasi tubuh? Tidak, Bu. Kemudian penurunan sekresi mukus, penjelasannya bagaimana? Untuk sulfur dioksida sendiri ini memang khusus atau spesifik di saluran pernapasan. Tremor ini disebabkan karena merkuri. Jadi tremor ini kan salah satu efek dari sistem saraf. Nah, contohnya itu adalah merkuri. Sedangkan antiinflamasi atau radang ini umumnya disebabkan oleh timbal. Untuk sekresi mukus saluran pernapasan ini tidak, Bu. Jadi Kenapa? tadi saya Jadi bilang, penurunan sekresi mukus di saluran pernapasan. jadi kalau mukus itu kan adalah pelapis ya, Bu. Jadi mukus, Apa? Lapis? mukus itu adalah pelapis. Pelapis. Umumnya. Mukus masa pelapis deh. Sebentar, Bu. Umumnya. Cairan. Ya, cairan atau lendir. Lendir. Ya. Ya. Yang dihasilkan oleh epitel sebagai pelapis mukosa. Terus? Kalau sistem koordinasi tubuh ini pengaruhnya nanti di saraf. Dan sulfur dioksida tidak mengaruhi saraf. Terjadi peningkatan atau penurunan untuk Harusnya sekresi mukus ini? peningkatan, Bu, kalau untuk sekresi mukus. Ya, harusnya itu peningkatan sekresi mukus gitu ya. Bukan penurunan sekresi mukus. Mungkin ada yang lain? Baik, jawabannya dari Rizky Febrian. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Apa yang akan terjadi jika ada paparan sulfur dioksida? Sama semua jawabannya? Kayaknya nilainya 100 semua yang udah dapat contekan ya. Apa yang terjadi? Ya, bronkokonstriksi ya. Ini dari buku yang saya ambil dari Essential of Toxicology. Di sini disebutkan bahwa untuk paparan dari sulfur dioksida ini pastinya akan menginisiasi inflamasi ya. Jadi bukan malah menyebabkan antiinflamasi, tapi justru menginisiasi inflamasi gitu ya, peradangan di dalam tubuh. Kemudian efek yang lain dari sulfur dioksida ini akan menyebabkan kematian sel-sel ya, khususnya pada bagian pernafasan, karena memang jalur utama dari sulfur dioksida ini adalah jalur pernafasan, tetapi ada juga bisa melukai mata gitu ya, karena sifat asamnya itu jadi bisa menyebabkan peradangan pada bagian mata, merusak mukosa mata sehingga terjadi peradangan pada mata. Tapi yang paling utama adalah di sistem pernafasan yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Dia menginisiasi inflamasi ya, justru bukan membuat antiinflamasi. Kemudian di sini juga akan banyak sel-sel yang mati karena adanya paparan dari sulfur dioksida. Dan setelah itu justru akan menyebabkan, di sini kita lihat proliferasi dari sel-sel goblet ya. Sel-sel goblet ini adalah sel-sel yang menghasilkan mukus. Jadi mukusnya akan semakin banyak, bukan semakin berkurang. Seperti itu. Ya, dan pastinya akan menyebabkan konstriksi atau kontraksi pada sel-sel otot polos di bagian pernafasan, khususnya di bagian bronkus, sehingga menyebabkan bronkokonstriksi ya. Jadi jawabannya tadi sudah benar, yaitu E, bronkokonstriksi. Kemudian selanjutnya nomor 5 yang belum menjawab siapa ini? Korea ini 95 ya. Korea 95. Kelompok berapa? Kelompok 24, Bu. Ya, silakan. Untuk pertanyaannya, manakah di antara berikut yang bukan merupakan gejala dari paparan nitrogen dioksida atau NO2? Nah, nitrogen dioksida sendiri merupakan senyawa kimia oksigen dan nitrogen yang terbentuk dari hasil pembakaran pada suhu tinggi, terutama pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi, solar, gas, dan bahan organik. Nah, untuk nitrogen dioksida sendiri ini dapat mencemari lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan pada manusia, termasuk penyakit pernafasan bila terhirup dalam kadar tertentu. Nah, untuk nitrogen dioksida sendiri ini akan fokus ke
penyakit pernafasan dan juga dapat mengiritasi mata dan juga kulit. Nah, untuk penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang bukan merupakan gejala dari paparan nitrogen dioksida adalah edema otak. Edema otak sendiri merupakan pembekakan otak atau edema cerebral ketika cairan menumpuk di sekitar otak, sehingga untuk penjelasan dari penyakit tersebut tidak sesuai dengan gejala akibat paparan dari nitrogen dioksida. Mungkin seperti itu, Bu Vidya. Terima kasih. Yang tidak adalah edema otak gitu ya. Karena ini lebih ke saluran pernafasan untuk nitrogen dioksida. Ada jawaban yang lain mungkin? Tadi kan dikatakan bahwa itu mempengaruhi saluran pernafasan gitu ya. Edema paru, sesak nafas, batuk. Kemudian menurunnya respon imun, ini bagaimana korelasinya? Nah, Ada yang tahu? berdasarkan jurnal yang saya temukan, keracunan dari nitrogen dioksida sendiri ini dapat menurunkan respon imun karena mengubah aktivitas makrofag dan fungsi kekebalan yang menyebabkan kerentanan tubuh terhadap berbagai penyakit, Bu. Oke, bagus. Jadi jawabannya sudah tepat gitu ya. Jadi memang nitrogen dioksida ini lebih banyak paparannya itu di saluran pernafasan sehingga dapat menyebabkan sesak nafas ya. Pada dosis yang tinggi juga akan bisa menyebabkan edema pada paru. Kemudian kalau ada zat yang masuk ya secara racunnya masuk ke dalam tubuh kita, pasti ada mekanisme penolakan dari tubuh kita. Kalau dari inhalasi berarti ada respon batuk ya yang diberikan oleh tubuh kita. Kemudian di sini juga disebutkan pada buku yang tadi saya share tadi ya, terkait dengan toksikologi Essential of Toxicology ya bukunya. Nah, di situ disebutkan bahwa untuk paparan dalam dosis tinggi ya dari nitrogen dioksida ini dapat mempengaruhi limfosit T ya dan juga natural killer, sel-sel natural killer, sehingga di situ apabila paparan yang tinggi dapat menyebabkan respon imun seseorang itu menjadi menurun dan akhirnya akan sulit untuk melawan mikroorganisme yang masuk ya. Jadi dari jawaban yang tadi sudah benar, yang tidak merupakan efek dari paparan dari nitrogen dioksida ini adalah edema otak, gitu ya. Kalau edema otak itu lebih ke paparan dari zat racun yang menyebabkan neurotoksisitas, ya, yang menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf ya, baik pusat maupun saraf perifer, itu biasanya akan menyebabkan edema otak. Sedangkan kalau NO2 dia lebih ke pernafasan seperti itu. Oke, yang nomor 6 angkat tangan semua ya. Susi Fatma, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Susi Fatma dari kelompok 7 dengan NIM 014. Untuk pertanyaan nomor 6, pestisida yang bertujuan membunuh atau membasmi rumput liar dalam pertanian, perkebunan, dan pertamanan adalah dari kelompok kami itu menjawab herbisida. Herbisida sendiri adalah jenis pestisida untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok, alang-alang, rumput teki, bebadotan, gunda, semanggi, dan lainnya. Kemudian kenapa tidak memilih yang lain? Karena fungisida itu adalah jenis pestisida untuk memberantas sejenis jamur atau fungi. Kemudian insektisida itu merupakan pestisida untuk mengendalikan hama sejenis serangga seperti wereng batang coklat, ulat daun, penggerek batang, tungau, dan lainnya. Kemudian bakterisida itu adalah sejenis pestisida untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri seperti penyakit layu bakteri, busuk bakteri, daun bakteri, dan lainnya. Kemudian rodentisida itu adalah sejenis pestisida untuk mengendalikan binatang pengerat atau tikus. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, jawabannya adalah herbisida ya. Jadi ini adalah macam-macam dari pestisida yang fungsinya adalah untuk membasmi hama. Dan biasanya pestisida ini cukup selektif ya terhadap organisme yang akan dibasmi seperti itu. Tapi ada beberapa pestisida yang mungkin sangat kuat dan kurang selektif ya terhadap organisme yang dibasmi.
yang seringkali digunakan atau disalahgunakan ya, seperti misalnya insektisida ya, racun serangga ini kurang selektif ya sebenarnya, sehingga bisa digunakan untuk biasanya disalahgunakan ya untuk kasus-kasus kriminal, entah itu membunuh atau membunuh diri atau membunuh seseorang yang lain seperti itu. Dan biasanya untuk paparan ini paling rentan adalah pada mereka yang bekerja yang terkait dengan pestisida ya, misalnya di bagian penyemprotan. Dan paparannya bisa melalui berbagai jalur. Ya. Nah, untuk jalurnya yang bukan merupakan paparan umum yang mana? Muhammad siapa ini? Muhammad Alauddin, Bu. Oke, Dari Muhammad kelompok Alauddin. 23, Nomor 64. nggih, NIM 64. Izin menjawab, berikut ini yang bukan merupakan jalur paparan umum pestisida adalah dari kelompok kami menjawab intravena. Karena untuk pestisida dapat masuk melalui tubuh, yaitu melalui kulit, mulut, serta pernafasan. Keracunan pestisida terjadi bila ada bahan pestisida yang mengenai atau masuk ke dalam tubuh, seperti melalui mulut, penyerapan melalui kulit, dan pernafasan. Dan untuk opsi A sama A, B, C, D itu melalui kulit, mulut, serta pernafasan. Dan selain itu adalah intravena yang bukan merupakan jalur paparan. Kelompok kami menjawab begitu, Bu. Iya, itu yang paling umum adalah dari oral, ya, lewat mulut, kemudian pernafasan, dan kulit seperti itu. Dan yang bukan itu adalah intravena. Tidak pernah mungkin ya melewati intravena untuk jalur paparan dari keracunan pestisida. Nomor 8, yang mana? Prameswari, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Prameswari dari kelompok 24, NIM 97. Mohon izin menjawab nomor 8. Faktor host yang mempengaruhi toksisitas logam berat adalah, jawaban dari kelompok kami adalah E, usia. Alasannya yaitu, faktor penjamu atau host seperti usia, jenis kelamin, ras, kondisi fisiologis, dan anatomi tubuh yang dapat mempengaruhi toksisitas logam berat di dalam tubuh manusia. Anak kecil cenderung lebih rentan terhadap efek toksik logam berat dibandingkan orang dewasa, karena anak kecil luka dan tingkat penyerapan di dalam saluran pencernaannya juga lebih besar. Kondisi fisiologis seperti kehamilan juga mempengaruhi toksisitas logam berat. Logam berat tertentu seperti timbal dan merkuri dapat masuk ke dalam plasenta dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Seperti itu, Bu. Ya, untuk jawaban yang lain termasuk apa ini? Rute, durasi, frekuensi. Ini faktor yang mempengaruhi apa? Logam berat tidak? Oke, baik, Prameswari, jawabannya sudah benar ya. Jadi faktor yang mempengaruhi dari faktor host. Jadi untuk paparan xenobiotik ini melibatkan ya faktor host dan juga faktor paparan ya. Faktor host tadi berarti yang dipapar ya. Yang dipapar ya. Ini terkait dengan usia, kemudian jenis kelamin, ras, dan bagaimana kondisi fisik, apakah bisa membiotransformasi ya atau melakukan metabolisme dengan baik di dalam tubuhnya terhadap xenobiotik yang masuk ya, termasuk juga ukuran tubuh. Itu adalah faktor host yang mempengaruhi keracunan logam berat ya khususnya. Kemudian pilihan yang lainnya adalah faktor dari paparan ya, termasuk rutenya, ya durasinya berapa lama, frekuensi dan juga dosis, itu adalah faktor paparan. Tadi disebutkan juga di sini usia yang mempengaruhi keracunan pada logam berat atau secara umum zat-zat xenobiotik ya. Ini dipengaruhi oleh usia, di mana usia yang sangat rentan ini adalah usia manula dan juga anak-anak kecil ya, bayi dan balita. Ya, tadi penjelasannya kenapa? Karena kok pada manula dan anak-anak kecil atau balita? Pada manula atau lansia? Ya, manula atau lansia. Untuk Karena lansia. kalau yang anak Siapa yang menjawab ini?
Prameswari tadi. Oke, Bu. Tadi saya menjawab anak kecil cenderung lebih rentan terhadap efek toksik logam berat karena anak kecil itu lebih peka dan tingkat penyerapan di dalam saluran pencernaannya juga lebih besar. Otomatis dia menyerap lebih banyak merkuri itu, Bu, dibandingkan orang dewasa seperti itu. Contohnya adalah merkuri. Lebih peka. Lebih peka itu dalam artian seperti apa? Kenapa kok lebih peka? Ada yang mau membantu menjawab tadi siapa? Siapa? Saya, Bu. Rizky Febrian ya? Iya. Tapi Gimana? saya ingin menjawabnya di lansia. Oh ya, di lansia kenapa? Jadi pada lansia atau orang yang sudah berumur 60 tahun ke atas itu mengalami penurunan fungsi organ. Nah, di mana logam atau xenobiotik itu kan di metabolisme di hepar ya, Bu, di heparan ginjal. Nah, pada lansia itu mengalami penurunan organ tersebut. Penurunan fungsi organ. Iya. Jadi yang paling rentan memang dari segi usia adalah pada lansia dan juga anak-anak. Kalau pada lansia ini fungsi-fungsi organnya sudah mulai menurun ya. Kita tahu bahwa untuk metabolisme yang paling utama adalah di hepar ya. Di situ kan seiring berjalannya atau seiring bertambahnya usia, berarti fungsi tubuh akan semakin menurun termasuk dengan fungsi heparnya juga seperti itu. Kalau pada anak-anak ini juga rentan ya, biasanya akibat belum matangnya atau belum sempurnanya organ-organ justru gitu ya. Misalnya pada merkuri ini anak-anak sering terkena karena di dalam otak merkuri itu kan neurotoksisitas gitu ya. Dia akan menyebabkan racun di bagian saraf. Bisa saraf pusat ataupun saraf tepi seperti itu. Di bagian saraf pusat, di bagian otak itu ada yang namanya BBB, blood barrier, Brain barrier. ya, blood brain barrier ya, atau Atau sawar sawar otak. otak. Nah, saudara otaknya masih belum sempurna sehingga akan mudah ya untuk menyerap zat-zat xenobiotik yang dapat menyebabkan neurotoksisitas sehingga efeknya pada anak-anak biasanya lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa seperti itu. Oke. Nomor 9. Syifaul. Syifaul belum ya? Syifaul Khairat. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya dari kelompok 2, NIM 4, izin menjawab nomor 9. Pertanyaannya, berikut ini merupakan logam berat yang dapat menyebabkan toksik adalah, kami menjawab timbal. Karena beberapa logam berat yang beracun dalam tubuh manusia, diantaranya adalah arsen, kadmium, tembaga, timbal, dan merkuri. Timbal sendiri merupakan logam berat yang cukup banyak ditemukan dalam produk pertanian karena salah satu sumber pencemarannya adalah asap kendaraan bermotor. Sedangkan karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan melalui pembakaran gas, minyak, petrol, bahan bakar padat atau kayu. Sedangkan hidrogen adalah gas diatomik dengan rumus molekul H2. Hidrogen tidak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Sedangkan helium merupakan unsur kimia non-logam berbentuk gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sedangkan nitrogen adalah gas lembab. Nitrogen tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, tetapi penting bagi pertumbuhan tanaman dan merupakan zat aditif penting dalam pupuk. Sekian dari kelompok kami, Bu. Oke, jawabannya adalah timbal. Oke, Bu, Ya. timbal. Oke, sudah benar ya. Jadi yang lainnya ini adalah bentuknya gas dan bukan logam berat untuk jawaban A sampai D. Sedangkan yang logam berat adalah timbal ya, yang cukup banyak menimbulkan toksisitas pada tubuh manusia. Di mana untuk logam berat ini berarti beratnya adalah sekitar 5 gram lebih ya dalam setiap sentimeter kubiknya seperti itu. Kemudian nomor 10 yang bukan merupakan jalur ekskresi utama. Paparan toksik ini yang mana? Ada yang menjawab? Ekskresi utama yang bukan merupakan jalur ekskresi utama. Yang mana? Yang kelompok 2 belum menjawab. Silakan kelompok 2. Nggak ada yang bisa menjawab. Ayo. Saya lihat. Permisi, Ya. saya tadi dari kelompok 2. Oh, Syifa. Oh, Iya. kelompok 2. Oke.
belum berarti saya lihat tadi kelompok 1 ada nggak kelompok 1? Jadi saya masuk ke break room-nya nggak ada yang ngomong sama sekali. Kelompok 1? Loh, kelompok 1 nggak ada ini. Izin menjawab, Bu. Gimana? Dari kelompok 1 Siapa itu namanya? saya Lucky Putulandari dengan NIM 65. Gimana? Dari kelompok 1 menjawab C, pernafasan. Apa? Alasannya? Sebentar. Alasannya karena sebentar masih. Ada yang bisa membantu mungkin kelompok lain? Dwi Anggra ini, silakan. Permisi Bu, ini saya sudah paparan tim Dwi Anggra ini aja yang tadi saya tunjuk. Dwi Anggra ini, ada suaranya? Jadi kamu raise hand deh. Oke, ya. Nomor 52 kelompok berapa? Dari TPL 18, jadi menurut diskusi dari kelompok kami tadi, yang bukan merupakan jalur ekskresi utama paparan toksik pada logam berat itu pernafasan. Jadi pernafasan sendiri itu bukan merupakan jalur ekskresi utama untuk logam berat, tetapi merupakan jalur masuknya logam berat ke dalam tubuh. Jadi jalur ekskresi utama untuk logam berat itu bisa melalui urin, feses, dan keringat. Kemudian rambut juga dapat digunakan sebagai indikator paparan logam berat yang telah terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dari mediator urin sendiri, logam berat yang larut dalam air seperti timbal merkuri kadmium dapat diekskresi melalui urin. Kemudian diproses filtrasi ginjal dan pembentukan urin membantu menghilangkan logam berat dari tubuh. Kemudian dari mediator feses, beberapa logam berat yang tercerna melalui saluran pencernaan tidak sepenuhnya diserap oleh tubuh dan dapat diekskresikan melalui tinja. Jalur ini terutama berlaku untuk logam berat yang mengalami proses pengendapan dalam saluran pencernaan dan diekskresikan melalui tinja. Kemudian pada rambut dapat menyimpan jejak logam berat dalam jangka waktu yang lebih lama dan pengukuran konsentrasi logam berat dalam rambut tersebut dapat digunakan untuk memantau paparan kronis atau sejarah paparan terhadap logam berat tersebut. Itu dari kelompok 18, Bu. Ikatannya dengan apa itu? Kalau apa itu namanya? Zat xenobiotik atau dalam hal ini logam berat, dia berikatan dengan senyawa apa namanya? Yang ada di bagian organ-organ tubuh yang bisa mengekskresikan. Ada yang tahu? Berikatan dengan sulfhydryl. Ya, jadi di sini yang bukan merupakan jalur ekskresi dari paparan xenobiotik ataupun dalam hal ini adalah logam berat adalah pernafasan ya. Untuk jalur masuknya pernafasan, tapi biasanya untuk ekskresinya bukan di pernafasan ya. Jalur ekskresi utama itu dari di metabolisme lewat hepar ya, kemudian diekskresi lewat cairan empedu dan juga ke sistem pencernaan ya lewat feses berarti pengeluarannya, ataupun bisa diekskresikan melalui ginjal berarti lewat urin ya. Dan juga ada sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh ini bisa mengekskresikan berbagai zat xenobiotik ya, termasuk kulit yang ada kelenjar keringat sebagai apa tuh namanya sistem ekskresinya. Jadi keluarkan lewat keringat, kemudian rambut itu juga ya, karena rambut dan kuku itu juga bisa sebagai indikator untuk adanya paparan logam berat seperti itu, karena di dalamnya ada senyawa yang namanya sulfhydryl itu tadi ya, ada senyawa yang namanya sulfhydryl yang dia berikatan dengan logam berat sehingga paparan dari logam berat bisa dideteksi di bagian kuku dan juga rambut ya. Oke, jadi tadi jawabannya sudah benar, termasuk juga alasannya. Kalau kelompok 1 tadi masih bingung ya terkait dengan alasan, tapi jawabannya sudah benar. Berarti nomor 10 jawabannya adalah C, seperti itu. Kemudian nomor 11 ini paparan timbal. Wardah Jamila, silakan.
Baik, terima kasih Bu. Saya Wardah Jamila izin menjawab nomor 11. Paparan timbal PP sering didapatkan dari mainan anak, cat, dan baterai. Timbal merupakan unsur kimia yang secara alami terkandung di dalam bumi. Namun, unsur timbal juga dapat ditemui pada benda-benda yang ada di sekitar manusia, seperti pipa air, cat rumah, cat air dan perlengkapan seni, baterai, bensin, kosmetik, mainan anak-anak, dan makanan kaleng, serta tanah dan debu pada peralatan rumah tangga. Oke, untuk jawaban yang lainnya itu bukan paparan timbal ya. Lumen mau membantu menjawab? Baik Bu, terima kasih. Untuk jawabannya sama Bu yang A, mainan anak, cat dan baterai. Untuk mainan anak itu karena pada mainan anak itu ada cat yang mengandung timbal sebelum dilarangnya penggunaan. Jadi paparan timbal dapat terjadi ketika anak menggigit, mengunyah atau menyentuh makan tersebut, kemudian tangannya itu masuk ke dalam mulut mereka. Kemudian pada cat itu ada cat yang mengandung timbal ditemukan pada luar rumah atau dalam rumah, biasanya cat yang mengandung timbal itu pada dinding, pintu, jendela, atau furniture. Nah, paparan timbal dapat terjadi jika cat terkelupas dan debu mengandung timbal terhirup atau terkontaminasi makanan atau minuman. Untuk baterai itu baterai timbal asam yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, kendaraan, menjadi sumber paparan timbal. Jika baterai rusak atau terbuang dengan tidak benar, timbal dapat bocor dan menyebabkan kontaminasi lingkungan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya A ya, sudah benar. Sedangkan yang lain ini bukan merupakan paparan dari timbal ya, di mana kalau sungai atau laut dekat industri ini biasanya paparan dari metil merkuri ya, pestisida ini merkuri ataupun arsen, asap pokok dan asap api ini dari karbon monoksida ya, sumur yang dalam, ruang bawah tanah. Biasanya orang keracunan ini karena terlalu banyak terpapar karbon dioksida. Ya, jadi yang paling sering itu adalah untuk PP adalah mainan anak, cat dan juga baterai ya. Banyak anak-anak yang mengalami toksisitas dari PP karena aktivitasnya suka memasukkan sesuatu benda atau alat di dalam mulut ya, dan itu akan menjadi body entry masuknya toksik ya dari PP, di mana ini juga merupakan neurotoksik ya pada anak, jadi sangat berbahaya untuk timbal ini sendiri khususnya pada anak-anak. Dan selain neurotoksik ya, di sini PP juga menghambat ya salah satu enzim. Ini nomor 12 apa? Ziza tadi sudah belum? Belum ya? Belum, Bu. Ya, silakan Aziza. Baik, Bu, izin menjawab. Untuk enzim yang dihambat oleh PP sendiri, dari kelompok kami menjawab C, enzim ferroketalase. Efek dari toksisitas timbal sendiri dapat menghambat beberapa enzim yang terlibat dalam biosintesis heme, yaitu enzim gamma ALAD dan juga enzim ferroketalase. Enzim ferroketalase sendiri berfungsi dalam biosintesis hemoglobin dan juga biosintesis enzim katalase yang dibutuhkan untuk mengurangkan reaktif oksigen spesies di dalam tubuh. Berarti jawabannya adalah C, menghambat enzim ferroketalase yang berhubungan dengan pembentukan hemoglobin ya, sehingga dapat menyebabkan anemia pada toksisitas PP seperti itu ya. Oke, nomor 13 yang mana? 13 ada yang ingin menjawab? Yang salah ya pernyataannya. 13 silakan. Siapa ini? Saya kok nggak lihat ada yang resen ya. Yang resen. Oh. Karista silakan. Baik, Bu, Karissa, apakah? resen? Baik, Bu. Saya Karissa. NIM 24 dari kelompok 12. 12. Izin menjawab yang nomor 13. Pernyataan yang salah berikut ini terkait dengan toksisitas merkuri Hg adalah dari kelompok kami, merkuri sendiri dapat bersifat toksik bagi manusia jika terpapar dalam jumlah tertentu.
toksisitas merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, mata, kulit, dan tulang. Nah, dari kelima opsi tersebut, pada opsi A tidak sepenuhnya dinyatakan benar karena keracunan merkuri sebagian besar disebabkan oleh konsumsi ikan dan kerang yang tercemar merkuri, tetapi tidak harus berasal dari sungai dekat industri, namun bisa juga dari aktivitas pertambangan atau aktivitas bahan bakar dan limbah industri. Nah, pada opsi B sendiri, uap merkuri lebih berbahaya dibanding merkuri cair dinyatakan benar karena uap merkuri dapat terhirup dengan mudah dan masuk ke dalam aliran darah melalui paru-paru. Sedangkan pada merkuri cair tidak mudah diserap oleh kulit atau saluran pencernaan, tetapi tetap harus dihindari karena dapat menguap menjadi gas. Untuk opsi D sendiri dikatakan benar karena metil merkuri adalah bentuk merkuri organik yang terbentuk dari merkuri anorganik oleh aksi mikroorganisme anaerob yang hidup di sedimen dasar perairan. Untuk opsi E sendiri benar dikarenakan sudah dijelaskan tadi memicu pada opsi A dan D yang dimana metil merkuri sangatlah berbahaya. Sehingga yang salah terkait toksisitas merkuri Hg yakni yang C, menghirup uap merkuri dapat menyebabkan anemia. Mungkin itu, Bu. Oke, yang salah adalah C. Yang kurang tepat adalah C, menghirup uap merkuri dapat menyebabkan anemia. Seharusnya apa jawabannya? Menghirup uap merkuri menyebabkan apa? Neurotoksisitas, Bu, Berarti apa efeknya? pada sistem saraf. Pada sistem saraf. Ya, terdapat gangguan pada sistem saraf ya, termasuk parestesia dan juga ataksia gitu ya. Oke, jawabannya tadi sudah benar ya. Jadi jawaban A, B, D, E ini merupakan jawaban yang benar, sehingga jawaban yang salah adalah menghirup uap merkuri ini dapat menyebabkan anemia, karena kalau merkuri ini kaitannya adalah dengan neurotoksisitas ya, berarti hubungannya adalah dengan kerusakan di bagian otak dan juga menyebabkan gangguan-gangguan yang terkait dengan kerusakan otak tersebut yang tadi saya katakan ada parestesia, kemudian ataksia ya, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran ya, karena menyebabkan kerusakan di bagian korteks cerebral seperti itu. Oke, selanjutnya jadi jawabannya C, selanjutnya nomor 14 yang akan menjawab di sini saya lihat dulu. Silakan nomor 14 siapa ini? Nggak ada yang raise hand. Silakan raise hand. Kadmium. Juga logam berat yang bisa menyebabkan efek toksisitas ya pada tubuh. Silakan menjawab. Nggak ada yang raise hand, ditunjuk ya. Muhammad Hanif ada? Muhammad Hanif? Berarti hanya setor. Hanya join saja, tidak ada orangnya ya, saya catat. Hadir, Bu. Kamu kemana? Yuk, nomor 14 apa jawabannya? Baik, Bu, sebentar. Yang lain mungkin? Ayo cepat. Saya hitung. 3, 2, 1. Baik, untuk kelompok kami, soalnya berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang kadmium adalah berdasarkan kelompok kami, yaitu menjawab yang paparan utama kadmium adalah pada industri pembuatan baterai dan industri logam. Jawabannya salah? Jawabannya lainnya kenapa kok salah? Jadi alasannya karena pernyataan paparan utama kadmium adalah pada industri pembuatan baterai dan industri logam benar. Kadmium adalah logam berat yang digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri pembuatan baterai, logam, keramik, pupuk, dan pigmen. Dan untuk paparan manusia terhadap kadmium terutama terjadi melalui inhalasi udara dan melalui makanan.
yang terkontaminasi kadmium. Industri baterai dan logam termasuk sumber utama paparan kadmium pada lingkungan kerja dan juga pada populasi umum yang tinggal di sekitarnya. Mungkin alasannya seperti itu, Bu. Terus jawaban A, kenapa kok salah? Jadi rute paparannya dari inhalasi, saluran pernafasan, dan juga oral, gitu kan ya. Nah, ini kenapa kok kamu katakan, kenapa aku nggak milih A atau B atau E? Ada yang ingin menjawab mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Kenapa kok tidak menjawab A atau B? Kelompok yang belum pernah menjawab di sini kelompok 4 ada? Kelompok 4 hasil diskusinya gimana? Izin ini Bu, kelompok 4 tadi sudah. Oh, sudah. Iya, Aziza Azhara yang menjawab. Aziza Azhara ini kelompok 4. Ya. Siapa yang mau menjawab ini? Ada yang ingin membantu? Bimo, silakan Bimo. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok kami juga menjawab yang C. Kenapa alasan yang A dan B tidak dipilih? Karena toksisitas akut kadmium itu menyebabkan bentar Ibu. Seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, lemah, letih, kebingungan, sesak nafas, gangguan keseimbangan tubuh, gangguan penglihatan. Sedangkan yang terpapar terjelaskan di soal toksisitas akut kadmium dapat menyebabkan kerusakan ginjal, penyakit paru, itu masuk ke dalam toksisitas kronis. Terima kasih. Oke. Berarti ini terbalik gitu ya jawabannya. Ya, jadi untuk kadmium tadi siapa menjawab Bimo ya? Oke. Untuk kadmium di sini ya benar ya. Yang benar itu adalah yang jawaban C ya, dari industri pembuatan baterai dan industri logam. Tadi dikatakan bahwa untuk paparannya ini dari oral ya ataupun inhalasi dari pernafasan ya. Dan pastinya dari situ akan menyebabkan berbagai gangguan yang terkait dengan sistem pencernaan dari oral dan juga sistem pernafasan gitu kan ya. Nah, gangguan yang pada sistem pencernaan dan pernafasan di sini ya bisa yang tadi disebutkan ya, pada sistem pencernaan mual, muntah. Kemudian apa itu namanya? Bisa menyebabkan gangguan-gangguan organ-organ pada sistem pencernaan. Terjadi pula pada sistem pernafasan gitu ya, gangguan-gangguan pada sistem pernafasan. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada toksisitas akut dan juga ada toksisitas kronis ya. Kalau namanya toksisitas akut ini berarti terjadi secara tiba-tiba ya, tiba-tiba yang kadang dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian kalau kronis ini terjadinya dalam waktu cukup lama dan konsentrasi yang sedikit demi sedikit yang akhirnya menumpuk dan justru akan menyebabkan gangguan yang lebih parah ya. Biasanya untuk yang toksisitas kronis ini gangguannya akan lebih parah. Jadi kalau yang A itu PPOK ya, kerusakan ginjal, osteoporosis ini pada toksisitas yang kronis ya. Sedangkan untuk toksisitas yang akut, nah itu adalah yang mual, muntah ya. Dan juga ada iritasi pada epitel gastrointestinal seperti itu. Nah, untuk yang E ini bukan sumber paparan dari kadmium, tetapi sumber paparan dari karbon dioksida seperti itu. Yang nomor 15 di sini paparan arsen, silakan saya lihat dulu. Rosadian ada, Rosadian nomor 49. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak dapat mengaktifkan kamera. Perkenalkan, nama saya Rosadian Maharani dari perwakilan kelompok 17.
Nomor 5, salah satu gejala pada toksisitas arsen akut adalah kami menjawab gangguan saluran gastrointestinal. Dengan alasan toksisitas akut arsen biasanya memperlihatkan gejala sakit perut. Gejala tersebut diakibatkan oleh adanya vasodilatasi yang akan mengakibatkan terbentuknya vesikel pada lapisan submukosa lambung dan usus. Gangguan tersebut mengakibatkan rasa mual, muntah, dan diare, serta sakit perut yang sangat amat. Arsen juga dapat menyebabkan peningkatan aktivitas meiotik sel pada hati. Penyakit pencernaan disebut juga dengan penyakit gastrointestinal, yaitu kelainan pada sistem pencernaan yang melibatkan organ dan jalur peredaran dalam proses mencerna makanan di dalam tubuh. Baik, itu saja dari saya, Bu. Jawaban yang lain? Ini kenapa kok nggak dipilih? Mas Adian? Kenapa kok yang dipilih C? Jawaban yang lain nggak dipilih? Ada alasannya? Atau Karena dari literatur yang didapatkan, gejala dari akut arsen adalah sakit perut, Bu. Dan kelainan pada sistem saluran pencernaan itu disebut penyakit gastrointestinal, gitu. Kalau pada yang kronis, bisa menyebabkan apa? Boleh menjawab, Bu? Oke, silakan. Jadi, ya. Jadi garis bawahnya sini adalah akut ya, Bu. Akut kan tadi dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan dosis yang tinggi. Nah, itu benar jawabannya. Kalau akut itu jawabannya adalah gangguan dalam saluran pencernaan atau gastrointestinal. Sedangkan untuk kronis, ini dapat menyebabkan opsi yang A, B, dan DE. Seperti itu, Bu. Ya, itu ya. Jadi ini semua merupakan efek dari toksisitas pada arsen ya, baik yang akut maupun yang kronis ya. Karena pertanyaan yang akut berarti ya ini gangguan saluran gastrointestinal seperti itu. Kemudian untuk yang kronis dalam jangka waktu yang lama, paparan dalam jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang terkait dengan organ pencernaan ya, khususnya di bagian hepar yang memetabolisme dari zat-zat xenobiotik ya, akan terjadi jaundice ya atau kuning ya, terjadi peningkatan hiperbilirubin, kemudian hepatomegali, heparnya membesar seperti itu karena kerja yang terlalu berat ya untuk memetabolisme zat toksik ini, kemudian sirosis ya, dan juga bisa menyebabkan kanker pada kulit untuk paparan yang lama, paparan kronis. Oke, itu ya terkait dengan toksisitas lingkungan ya yang sudah dibahas, mulai dari terkait dengan polusi udara, kemudian logam berat dan juga pestisida ya. Kita sekarang beralih ke soal aplikasi. Di sini saya stop dulu. Saya masuk ke soal aplikasi ya. Nah, apakah bisa dilihat ya? Jadi ada dua soal aplikasi yang dibagi menjadi beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan atau mungkin kasus yang pertama ya langsung dijawab di 3 pertanyaan yang diberikan. Ada yang ingin menjawab kira-kira? Faisal Fatur Riza. Silakan. Baik, Bu, izin Soalnya dulu menjawab. soalnya dibacakan baru nanti dijawabnya. Ini untuk pertanyaan 1, 2, 3 ya? Iya. Oke, Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi di sini untuk hasil diskusi dari kelompok kami untuk soal kasus pertama, soal wanita hamil berusia 35 tahun sangat senang mengkonsumsi ikan laut dalam jumlah yang banyak. Melalui serangkaian pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa wanita tersebut mengalami keracunan merkuri. Kegemaran ibu mengkonsumsi ikan khususnya pada daerah yang dekat dengan limbah pabrik dan dapat menyebabkan ibu terpapar merkuri dan mengalami keracunan. Pertanyaan yang pertama, untuk efek utama dari paparan merkuri, khususnya metil merkuri, adalah neurotoksisitas. Bagaimana
manifestasi klinik dari neurotoksisitas akibat paparan merkuri dan apakah terapinya? Untuk jawaban yang pertama yaitu untuk merkuri sendiri adalah neurotoksisitas yang beracun yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat manusia jika terpapar dalam jumlah yang cukup banyak atau cukup tinggi. Paparan merkuri dapat terjadi secara akut atau kronis tergantung pada sumber dan cara pemaparannya. Pada kasus ini, manifestasi klinis yang mungkin terjadi pada neurotoksisitas akibat paparan merkuri pada ibu hamil dapat bervariasi tergantung pada tingkat pemaparan dan durasi pemaparannya. Manifestasi klinis dari neurotoksisitas akibat paparan merkuri dapat bervariasi tergantung pada dosis, bentuk kimia, dan durasi pemaparan. Untuk mengobati neurotoksisitas akibat pemaparan merkuri dengan terapi tergantung pada tingkat pemaparan manifestasi klinis yang muncul. Pada kasus ringan, perubahan pola makan dan pengobatan simptomatik dapat membantu pemulihan gejala. Namun, untuk kasus yang lebih berat, terapi dapat meliputi sebagai pemberian glad agents seperti dimercaprol, dimercapol, dan dimercaptosuccinate acid yang membantu dalam pengeluaran merkuri dalam tubuh. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana proses pencemaran merkuri di laut. Dengan pencemaran merkuri di laut, prosesnya pada pabrik membuang limbah ke laut, sehingga limbah tersebut dimakan pada ikan. Bagi ikan, merkuri tersebut tidak berbahaya, tetapi jika manusia mengonsumsi ikan tersebut, maka kandungan dalam merkuri pada ikan akan berbahaya bagi tubuh manusia. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah merkuri akan berefek pada janin yang dikandung oleh ibu? Jelaskan dengan alasannya. Jadi untuk nomor 3 yaitu dengan merkuri mudah masuk melalui sawar otak atau plasenta, sehingga merkuri bisa menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan otak. Merkuri dapat diserap secara langsung melalui pernafasan manusia dengan nilai kadar penyerapan 80%. Pada janin, bayi, dan anak-anak sangat berpotensi terkena merkuri karena merkuri dapat menembus plasenta, sehingga saraf sensitif terhadap keracunan merkuri pada ASI, maka bayi yang menyusui akan terkena racun tersebut. Merkuri didistribusikan ke seluruh jaringan, terutama di daerah otak. Merkuri mempunyai efek pada kerusakan janin dan terhadap pertumbuhan bayi. Kadar merkuri dalam darah bayi baru lahir dibandingkan dengan darah ibu mempunyai kaitan yang signifikan. Artinya, semakin tinggi kadar Hg pada darah plasenta dibandingkan dengan darah ibu bayi, maka bayi yang akan dilahirkan akan terkena racun yang dapat menderita kerusakan otak, retardasi mental, penurunan kemampuan untuk melihat bisa sampai buta, dan penurunan kemampuan berbicara. Maka hal ini akan sangat berdampak bagi kesehatan dan kualitas hidup manusia. Otomatis akan terjadi kematian dan kesakitan pada ibu hamil, dan janin yang akan dikandung juga semakin tinggi terkena angka kematian tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke, ada 3 jawaban yang tadi sudah disampaikan ya terkait dengan efek utama dari metilmerkuri atau menyebabkan neurotoksisitas. Tadi neurotoksisitasnya apa? Kalau misalnya pada paparan yang berat itu. Manifestasi kliniknya, cirinya seperti apa? Dia mengalami neurotoksisitas. Yang bisa kelihatan bahwa dia mengalami kerusakan pada bagian sarafnya itu bagaimana? Izin menjawab, Bu. Oke, Rizky Febrian. Jadi yang dapat terlihat Ini itu kelompokmu, seperti Adik? Bukan? Bukan, Bu. Saya kelompok lain. Oh, membantu. Oke. Ya. Gimana? Jadi yang dapat terlihat itu adalah gangguan pada motoriknya, Bu, seperti tremor dan lain-lain. Motoriknya, tremor dan lain-lain. Istilahnya ada yang tahu mungkin? Istilah medisnya ya, Bu. Ya.
Ya, diantaranya seperti itu ya. Untuk manifestasi klinik, karena ini adalah neurotoksisitas, berarti kan mengganggu syaraf ya, terutama di bagian otak yang tadi saya katakan ini merusak bagian korteks cerebral, dan ini menyebabkan gejala-gejala yang bisa diamati ya pada paparan yang sangat atau cukup tinggi, misalnya pada kasus teluk Minamata yang pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi ada gangguan sistem koordinasi gerak ya yang disebut dengan ataksia, yang tiba-tiba berteriak sendiri dan tidak bisa mengontrol gerakan yang ditimbulkan oleh dirinya seperti itu. Kemudian ada parestesia yang tadi saya katakan juga, rasa semacam tebal ya atau kesemutan di bagian tangan dan juga tremor ya. Samping itu ada manifestasi lain, misalnya tidak bisa melihat ya, ataupun tidak bisa mendengar atau yang disebut dengan buta dan juga tuli. Itu adalah manifestasi dari keracunan metil merkuri dalam dosis yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian terapinya tadi apa untuk ini? Agen terapinya? Tadi untuk terapinya ada 2, Bu. Apa? Jadi untuk kasus ringan itu bisa dirubah dengan pola makan dan pengobatan simptomatik dengan pemulihan gejala. Untuk kasus yang lebih berat itu pemberian kelat agens, Bu. Agen apa? Kelat agen. Kelat agens. Chelation agent atau agen pengkelat ya, di mana prinsipnya apa kalau agen pengkelat ini? Dia prinsipnya apa? Membentuk ikatan, Bu. Membentuk ikatan? Kelat. Membentuk ikatan dengan apa? Dengan dengan merkurinya. Oke, ya. Jadi itu dari chelation agent atau agen pengkelat ini adalah dia mengikat ya, mengikat khususnya apa ini namanya logam berat ya, mengikat logam berat, atau dalam hal ini adalah merkuri ya, mengikat merkuri yang kemudian ini menjadi apa tuh namanya lebih mudah untuk diekskresikan dari dalam tubuh ya, diekskresikan ke luar tubuh ya. Di sini ada beberapa agen pengkelat yang bisa digunakan ya untuk keracunan merkuri ya. Di dalam jurnal ini dikatakan bisa menggunakan dimercaprol yang tadi sudah disampaikan ya, ataupun DMSA ya, DMSA ini atau dimercaptosubcinic acid ya, ataupun bisa menggunakan penisilamin. Ini adalah agen-agen pengkelat yang bisa membantu untuk mengekskresikan dari merkuri atau logam berat yang ada di dalam tubuh ya. Biasanya diberikan ini secara intravena dalam beberapa kali pemberian ya, di tiap minggunya seperti itu, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau mengekskresikan logam berat ini ya, sehingga jumlahnya akan berkurang sampai dengan hilang di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana proses pencemaran merkuri? Nah, itu merkuri itu sumbernya kan bisa dari limbah pabrik ya, dan juga bisa dari aktivitas alam gitu ya. Bisa dari asap yang dikeluarkan oleh gunung berapi ya, atau letusan gunung berapi itu juga mengandung merkuri. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu ya. Kalau yang tadi kan penjelasannya lebih simpel ya, dari limbah ya, limbah yang mengandung merkuri kemudian dimakan oleh plankton seperti itu gitu ya. Kemudian planktonnya dimakan oleh ikan dan ikannya dimakan oleh manusia, akhirnya keracunan deh manusianya seperti itu. Mungkin ada yang ingin menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan proses pencemaran merkuri di laut yang akhirnya bisa menyebabkan efek toksisitas pada manusia. Naila ya. Oke, silakan Naila Auliatul. Muhammad Faisal, terima kasih tadi jawabannya sudah cukup lengkap. Mungkin saya akan membahas satu persatu pertanyaan, dan juga mungkin ada yang ingin memberikan tambahan jawaban ya terkait dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Muhammad Faisal. Silakan. Untuk yang kedua berarti Naila ya. Naila.
Baik, Bu, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 11. Dari hasil diskusi kami menjawab merkuri yang dilepaskan ke atmosfer oleh industri akan masuk ke laut, selanjutnya masuk ke rantai makanan. Sebelumnya, berdasarkan asumsi para peneliti, merkuri masuk ke laut terutama melalui... Gini, Dek. Coba kalau menggunakan bahasamu sendiri, gitu gimana? Kamu kan membaca ya? Iya, Bu. Berarti kan kamu kan bisa menyimpulkan atau meringkas dari bacaan yang sudah kamu baca sehingga lebih mudah untuk difahami. Silakan. Ya, Bu, jadi dari yang saya baca itu kurang lebihnya seperti ini. Sekitar kurang lebih 2000 ton merkuri itu setiap tahunnya dilepaskan di atmosfer. Kemudian setelah dilepaskan di atmosfer, zat-zat berbahaya itu diakumulasikan di dalam tanah, air, ataupun udara. Selanjutnya akumulasi dari akumulasi dari zat berbahaya tersebut dimakan oleh ikan atau dimakan oleh ikan yang berubah menjadi metil merkuri, di mana metil merkuri ini yang merupakan zat beracun yang kemudian dimakan oleh ikan. Dan jika ikan itu dimakan oleh manusia, maka itu akan berdampak pada manusianya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, baik. Tadi sudah lebih menyempurnakan ya jawaban dari Faisal. Jadi untuk merkuri ini sendiri bisa didapatkan dari residu pabrik-pabrik ya, berbagai macam pabrik yang ada di kita ya, pembakaran batu bara ya, atau pabrik-pabrik industri yang lain ini bisa menghasilkan residu berupa merkuri. Selain itu juga bisa didapatkan dari aktivitas alam ya, seperti gunung Merapi atau asap dari gunung ya. Ini akan menguap di atas yang kemudian ini akan turun menjadi hujan ya. Setelah itu merkuri ini akan bersedimentasi ya di beberapa tempat, ada di tanah ya, kemudian di danau, kemudian di sungai ataupun di laut. Yang kemudian dari sedimentasi ini ada bakteri-bakteri kan yang ada di tanah maupun di danau maupun di perairan seperti itu, yang kemudian bakteri tersebut mengkonversi merkuri ini menjadi metil merkuri. Yang berbahaya ini adalah MEHG itu, metil merkuri tersebut. Metil merkuri ini kemudian dimakan oleh plankton ya, yang kemudian plankton tersebut dimakan oleh ikan-ikanan yang ada di sekitar perairan ya, ikan-ikan yang di sekitar perairan, yang apabila ikan tersebut mengandung banyak metil merkuri ya, kemudian dikonsumsi oleh manusia, ini akan mengakibatkan keracunan pada manusia yang efeknya adalah neurotoksisitas gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 3 juga ya, neurotoksisitas pada manusia dari metil merkuri. Ini efeknya yang tadi sudah saya katakan ya, berbagai gejala klinis yang bisa terlihat ya, seperti ataksia, parestesia ya, kemudian kebutaan, ketulian, dan ini tidak hanya bisa menyebabkan ya gangguan pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak malah lebih besar efeknya, dan juga pada janin ya, karena memang metil merkuri ini kalau pada orang dewasa dia mudah untuk masuk ke barier otak ya, yang BBB tadi itu atau sawar otak, dan juga akan mudah untuk masuk ke sawar plasenta ya. Apabila masuk ke sawar plasenta, ini menyebabkan teratogenik. Teratogenik ini adalah kecacatan pada janin, terutama apabila si ibu ini hamil pada trimester awal 1 sampai trimester 3. Trimester awal tuh usia sampai 3 bulan kehamilan ya. Nah, di situ apabila masuknya pada trimester 1 itu akan menyebabkan teratogenik ya. Karena pada saat itu terjadi pembentukan organ-organ atau organogenesis yang akhirnya akan menyebabkan kecacatan pada janin ya, termasuk keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Efek pada janinnya seperti itu. Ya, itu penjelasan terkait dengan toksisitas dari merkuri. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Tadi ada Faisal, ada Naila, dan juga ada Rizky Febrian. Sekarang kita beralih ke jawaban yang kedua atau soal yang kedua. Silakan yang ingin mengacungkan tangan, ada Puspita Rahma ya. Silakan Puspita Rahma. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Puspita Rahma Korota ini dengan NIM 51 dari kelompok 18. Nomor 4, apakah penyebab keracunan yang paling mungkin terjadi pada pasien tersebut? Dibaca dulu deh. Oh, enggak Bu.
Jadi ingin jawab ya, buru-buru. seorang Silakan. pria berusia 45 tahun yang selamat dari peristiwa kebakaran di rumahnya. Dari pemeriksaan dokter didapatkan tanda-tanda vital seperti denyut jantung 110 kali per menit, tekanan darah 90 per 60 miligram, suhu 40 derajat, nafasnya 45 kali per menit, disertai keluhan sakit kepala, sesak nafas, lemas, dan terdapat lesi pada kulit berupa eritema serta gula. Dokter memberikan diagnosis bahwa pasien keracunan udara ketika terjadi peristiwa kebakaran. Pertanyaannya nomor 4, apakah penyebab keracunan yang paling mungkin terjadi pada pasien tersebut? Jawaban dari kelompok kami, nomor 4, keracunan disebabkan oleh menghirup asap pembakaran. Ketika terlalu banyak karbon monoksida di udara yang dihirup, tubuh mengganti oksigen dalam sel darah merah dengan karbon monoksida. Kondisi tersebutlah yang mencegah oksigen mencapai sel dan jaringan dalam organ tubuh. Pasien tersebut juga mengalami nafas 110 kali per menit yang merupakan takikardia, yaitu sesak napas dan detak jantung lebih dari 100 denyut per menit. Faktor resiko lain selain dari kejadian kebakaran itu seperti misalnya berada di dalam mobil dengan mesin menyala yang tidak bergerak dengan jendela tertutup dan mengalami kebocoran pada sistem pembuangan gas. Lalu juga dapat terjadi pada saat memasak di dapur dengan ventilasi yang buruk dan berada di dalam ruangan tanpa ventilasi. Lanjut yang kelima itu sebutkan gejala-gejala keracunan dan jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi serta terapi apa yang bisa diberikan pada pasien. Yang pertama, gejala keracunan karbon monoksida. Pada awalnya, gejala keracunan karbon monoksida tidak tampak jelas karena mirip dengan gejala keracunan makanan atau gejala flu, namun tidak disertai demam. Gejala biasanya mereda saat penderita menjauhi sumber gas dan bertambah parah seiring peningkatan jumlah gas karbon dioksida yang dihirup. Saat mengalami keracunan karbon monoksida, seseorang akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Beberapa gejala awal yang timbul akibat kondisi ini adalah yang pertama sakit kepala, pusing, mual dan muntah, rasa lelah, sakit perut, linglung, sakit mah. Ya, maksudnya gejala keracunan yang dari tadi kata siapa? Puspita di sini kan Iya. racunnya zat apa gas karbon monoksida, Monoksida. karbon monoksida ya. Dari sini gejala yang menunjukkan dia mengalami keracunan gas karbon monoksida ini dari mana gitu? Itu Bu, dari denyut jantungnya kan itu 100 kali per menit, di mana tadi itu dikatakan bahwa 100 kali per menit itu merupakan takikardia atau sesak napas dan detak jantung lebih dari 100 denyut per menit. Terus itu saja. Sebentar, Bu. Gejala yang lainnya yang menunjukkan bahwa dia Sesak mengalami- nafas dan lemas. Kenapa? Kalau sesak nafas itu akibat kurangnya pasokan oksigen di dalam tubuh, Bu. Yang mengakibatkan lemas dan sakit kepala. Karena kalau kurang pasokan oksigen itu kan nanti darah mengalir ke otak. Jadi ketika otak kekurangan pasokan oksigen, jadi bisa pusing, lemas, sakit kepala seperti itu. Ya, oke. Kemudian tadi gejala keracunan terlihat dari kasus ini itu ya yang disebutkan oleh Puspita. Kemudian terapi yang bisa diberikan pada pasien? Kalau Obat terapi keracunan karbon monoksida akan ditangani dengan terapi oksigen untuk mempercepat sampainya oksigen ke organ dan jaringan. Pada terapi ini, pasien akan diberikan oksigen melalui masker oksigen atau dengan ventilator jika pasien tidak dapat bernafas sendiri. Hanya dengan oksigen? Ada juga yang diobati dengan terapi oksigen hiperbarik atau TOHB yang merupakan terapi yang dilakukan dalam satu alat atau chamber yang diisi dengan 100% oksigen dan bertekanan lebih tinggi daripada tekanan di ruang biasa. Terapi ini untuk mencegah kerusakan jaringan jantung dan otak. Terapi oksigen saja, ada terapi obat-obatan yang diberikan? Ada yang ingin menambahkan mungkin? Khususnya di bagian terapi, atau mungkin ada jawaban yang berbeda, silakan. Terima kasih Puspita untuk jawabannya. Sama-sama. Mengatakan terapinya berarti terapi oksigen saja. Mungkin ada tambahan yang lain atau
Mungkin dari nomor 4 itu ada yang berbeda jawabannya. Silakan saya lihat dulu yang angkat tangan loh. Ada yang angkat tangan. Silakan yang ingin menambahkan jawaban dari Ibu Spita. Yang belum pernah ngomong ini kelompok berapa, Dek? Ini kelompoknya sampai berapa sih? 24, Bu. Kelompok 24 belum ya? Sampai 24, Bu. Mohon maaf. Oh, saya pikir yang belum. Ini kelompok 24 malah sudah sering ya menjawab. Kelompok 15 ada? Ini belum pernah menjawab ya. Dari kelompok 15. Siapa? Silakan. Saya Rica Maharani dengan NIM 58, perwakilan dari kelompok 15. Berdasarkan diskusi kelompok kami, terapi yang bisa diberikan yaitu yang pertama terapi oksigen. Pasien membutuhkan pasokan oksigen yang cukup untuk mengurangi gejala sesak nafas dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Yang kedua yaitu bisa diberikan cairan intravena. Cairan intravena ini diberikan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi akibat demam yang tinggi. Yang ketiga yaitu pemberian analgesik. Analgesik yang diberikan untuk mengurangi gejala rasa sakit kepala yang dialami oleh pasien. Lalu yang berikutnya yaitu perawatan kulit. Perawatan kulit dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan lesi pada kulit. Yang berikutnya yaitu pengobatan gejala lainnya. Pengobatan dapat diberikan sesuai dengan gejala yang muncul pada pasien seperti bronkodilator untuk membantu mengatasi sesak nafas. Begitu Bu dari kelompok kami. Terima kasih. Yang menyebabkan apa keracurannya sama yang nomor 4, karbon monoksida. Untuk nomor 4, kami menjawab penyebab keracunan yang paling mungkin terjadi pada pasien adalah keracunan akibat inhalasi. Selama kebakaran, udara dapat terkontaminasi oleh zat-zat beracun termasuk karbon monoksida, hidrogen sianida, amonia, dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat mengiritasi saluran pernafasan dan kulit, Bu. Oke, ada karbon monoksida juga ya. Nah, di sini kan ada kekurangan oksigen ya, pastinya ya. Ada kekurangan oksigen yang kemudian bisa terjadi asidosis ya pada pasien. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa terjadi asidosis akibat kurangnya oksigen. Dari kurangnya oksigen ini bisa menyebabkan terjadinya asidosis metabolik pada seorang pasien. Mungkin ada yang ingin menjelaskan atau menambahkan terkait hal tersebut? Karena ini ada hubungannya dengan terapi yang akan diberikan juga. Gitu. Tidak ada? Sudah? Tidak ada yang ingin menjawab lagi atau menambahkan? Oke, jadi dari pasien ini, ya, kita lihat keracunan yang mungkin terjadi. Ini terutama adalah keracunan dari karbon monoksida, ya, karena keracunan dari karbon monoksida ini sumbernya diantaranya adalah polusi udara, ya, kemudian ada asap dari rokok, ya, kemudian ada pembakaran dari bahan bakar, ya, termasuk bahan bakar padat. Diantaranya adalah kayu seperti itu, sehingga bisa kemungkinan terjadi keracunan gas karbon monoksida. Kemudian dari gejala keracunan yang ada dilihat dari detak jantungnya, ya, tekanan darahnya, dan juga jumlah nafasnya, ya. Di sini untuk keracunan karbon monoksida ini kan menyebabkan hipoksia, ya. Hipoksia ini berkurangnya jumlah oksigen di dalam tubuh yang akan menyebabkan kondisi denyut jantungnya akan meningkat, ya. Kalau hipoksia kan berarti tubuh itu berusaha untuk mengambil oksigen, ya, ke dalam untuk bisa melakukan metabolisme yang normal di dalam tubuhnya, ya. Begitu kekurangan oksigen di sini yang akan bekerja adalah denyut jantungnya ini akan bekerja lebih kuat sehingga dia akan memompa lebih cepat lagi, ya. Kita lihat ada 110 kali per menit, kemudian terjadi hipotensi, ya, tekanan darahnya menurun 90 per 50 mmHg, dan nafasnya akan meningkat, ya, usaha untuk mengambil oksigen lebih banyak di udara, sehingga di sini terjadi
takibnya ya, nafasnya harusnya 16-20 atau 16-24 kali per menit, ini bisa sampai 45 kali per menit ya, ditambah ada keluhan sakit kepala, sesak nafas, dan juga lemas. Ini adalah gejala-gejala hipoksia yang disebabkan oleh keracunan zat karbon monoksida. Yang tadi sudah disebutkan, kalau keracunan karbon monoksida ya, ini kompetitor ya terhadap oksigen, sehingga ikatan dari hemoglobin ini akan lebih kuat ya, lebih besar atau lebih banyak mengikat karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen, yang akhirnya tubuh kekurangan oksigen, efeknya adalah hipoksia seperti itu. Nah, hipoksia ini akan menyebabkan apa itu namanya asidosis ya, metabolik pada seseorang manusia ya, di mana kalau tidak ada oksigen ya, di sini glukosanya ini di metabolismenya secara anaerob ya, glukosa yang ada di dalam otot manusia itu apabila dia kekurangan oksigen, maka di metabolismenya secara anaerob ya. Metabolisme glukosa secara anaerob ini akan menyebabkan atau menghasilkan asam laktat. Nah, jumlah asam laktat yang sangat banyak di dalam tubuh ini menyebabkan kondisi tubuh ini menjadi asam ya, yang disebut dengan asidosis ya. Kondisi asidosis ini merupakan kondisi yang sangat membahayakan yang dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi untuk terapi keracunannya ini diantaranya ya harus dipindahkan ke tempat yang banyak oksigennya, kemudian diberi oksigenasi, ya, entah itu nafas buatan atau masker oksigen seperti itu. Kemudian apabila terjadi asidosis akibat adanya penumpukan asam laktat yang banyak di dalam tubuh, ini bisa diinfus dengan natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat ya, untuk apa itu namanya menetralkan ya asam yang ada di dalam tubuh. Kemudian orang yang mengalami hipoksia ini juga akan mengalami odem atau apa itu namanya otaknya ini menjadi membengkak ya, odema otak. Ini bisa diberikan obat antiinflamasi ya, yaitu glukokortikoid, bisa berupa dexamethasone. Di samping juga tadi sudah disebutkan untuk menghindari terjadinya dehidrasi, bisa diberikan cairan ya untuk rehidrasi ya. Kemudian apabila ada keluhan sakit dan sebagainya berarti bisa diberikan analgesik ya, dan juga nanti ada pengobatan terkait dengan kulit yang terkena panas ya karena mengalami eritema dan juga gula seperti itu. Tapi ini adalah terapi keracunan utama dari karbon monoksida. Baik, itu yang bisa kita bahas di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Terima kasih atas partisipasinya ya dari adik-adik semua. Dan segala kekurangannya saya mohon maaf. Bisa saya tutup ya untuk pertemuan kita dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.